Subhanallah, kembali lagi kita. Apa kabar anak-anak semuanya? Tentu alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menikmati malam Lailatul Qadar nanti insyaallah ya. Sekarang sudah hampir memasuki ya minggu-minggu akhir ya, 10 hari terakhir, yaitu 10 hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan itqun minan nar ya, dijauhkan dari api neraka. Sebelum itu Bapak ingin mengajak kalian bernyanyi-nyanyi dulu ya. Oke? Baik. Tepuk sholat kalian masih ingat? Tentu kalau yang kelas 4 ya masih ingat. Mungkin kelas 5, kelas 6 mungkin sudah pada lupa ya, nggak apa-apa. Ya, coba tepuk sholat. Sholat fardu ada 5, 17 rakaat, subuh 2 maghrib 3, subuh 2 maghrib 3, zuhur asar isya 4. Nah itu tepuk sholat ya. Dari tepuk sholat ini kita harus pahami bahwa sholat 5 waktu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ini yang tadinya 50 waktu. Luar biasa kan? Apa yang disampaikan oleh Ustadz Ilham di video-videonya, bahwa kata beliau bahwa ketika Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj ya, Rasulullah diberikan hadiah sholat 5 waktu yang tadinya 50 waktu. Maka kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ayo rajin-rajinlah kita sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat ya, walaupun dalam kondisi apapun. Baik anak sekalian, ada yang kelewat oleh Bapak. Apakah kalian sudah melaksanakan sholat duha pada pagi hari ini? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa. Emang kalau anak Tamhar, anak SD Tamhar, Taman Harapan tidak luput nih dengan sholat ya. Kalau dari YPS Taman Harapan saja menekankan kita untuk terus lalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, ya tentu sekarang kita mulai dari SD ya. Luar biasa. Untuk tadarusannya gimana? Wah, subhanallah, sudah ada yang hatam kayaknya. Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan pada Ramadan kali ini kita meraih pahala ya yang luar biasa, yang memang hanya Allah yang mengetahui pahala itu untuk orang-orang yang berpuasa karena Allah. Baik, anak sekalian, tentu juga kalian sudah menghafalkan surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 30 kan? Baik, kalau memang nanti sudah ada yang hafal ayat 1 sampai 30 di hari Jumat, jangan lupa dilaporkan ya. Bapak akan buatkan Google Classroom-nya untuk melaporkan hafalan kalian. Dan alhamdulillah beberapa sudah laporan ke Bapak untuk hafalan surat Ar-Rahman-nya ayat 1 sampai 30, dan itu alhamdulillah sudah banyak yang hafal. Walaupun juga masih ada juga yang ayat 1 sampai 12, ya nggak apa-apa. Terus semangat. Jangan pantang menyerah, ya Pak. Jangan menyerah, maaf. Jangan menyerah. Terus semangat, karena hafalan kita nanti akan bisa menolong kita, akan bisa memberikan syafaat untuk kita ya. Baik anak sekalian, materi pada sesi terakhir ini
ternyata alhamdulillah ini masih sesi terakhir. Bapak kira minggu lalu sesi terakhir, tapi nggak apa-apa ya nak, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, ya ayo kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Anak sekalian, untuk sesi terakhir ini adalah hikmah sholat. Ya, kemarin sudah tentang rukun-rukun sholat. Tentunya rukun-rukun sholat itu kalian harus betul-betul hafal. Ya, hafal agar bisa membedakan antara syarat-syarat sholat, rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, dan seterusnya. Agar apa? Sholat kita betul. Ya, anak sekalian, kalau kita bicara tentang hikmah sholat, berarti tentunya ada imbas dengan sholat itu tersendiri terhadap kehidupan kita. Apa itu? Di antara hikmah sholat adalah tentunya yang pertama, sebagai bentuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai tanda syukur kita kepada Allah seharusnya. Kenapa Bapak bilang tanda syukur? Karena yang tadinya Allah berikan 50 waktu sampai bisa 5 waktu, itu kan ada proses ya yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat Isra wal Mi'rajnya. Maka itu sholat yang 5 waktu ini memang sudah Allah berikan kepada kita, dan itu sudah diukur dengan kemampuan kita. Walaupun Bapak kira di luar sana masih banyak orang yang meninggalkan sholat, meskipun dia sudah sering ke luar negeri, dia sering melewati beberapa masjid dan seterusnya, bahkan mungkin dia banyak waktu luang yang dia lakukan, yang dia terima, tapi justru dia bisa melalaikan sholat. Nauzubillah min dzalik. Maka itu anak sekalian, sholat 5 waktu ini sebetulnya memang sudah Allah takar, ya, sudah diperuntukkan untuk umat Islam, itu sudah sudah diberikan kadarnya. Misalnya subuh itu kan kenapa kok 2 rakaat? Nah itu kan sudah diberikan takaran. Kayak orang olahraga kan pemanasannya sebentar, tidak pemanasannya lebih banyak kan? Gitu. Maka sholat subuh itu adalah untuk pemanasan kita, ya. Termasuk juga zuhur, ya, 4 rakaat. Karena memang kalau orang sudah lelah bekerja, ketika dia terkena air wudhu, ya, pada saat jam 12 dan dia beristirahat, dan disitulah dia mendapatkan kesejukan, tuh, ketenangan. Kemudian begitu juga asar pun juga kan sudah lelah pulang dari kerjaan, ya kan, sudah banyak kerjaan tadi di kantor atau di sekolah atau di tempat-tempat lain. Ketika dia pulang, dia wudhu, ya, sebelum wudhu mungkin dia mandi dulu, itu juga akan menyegarkan pada dirinya. Nah, kemudian hikmah yang ketiga, tentu ini yang sangat berat bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, ini yang agak berat. Apa? Yaitu jaminan orang sholat mestinya bagi orang yang melaksanakan sholat dengan baik, dengan benar, sesuai dengan tuntunan, maka dia dapatkan apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Apa itu tanha anil fahsya wal munkar? Yaitu mencegah dari perbuatan yang keji dan kemungkaran. Kalau kita lihat di zaman atau di kondisi seperti ini, ya, apa-apa serba sulit, ekonomi morat-marit, ya, dan bahkan ada orang yang sudah pailit, ya. Tentu pikiran-pikiran jahat
akan merasukinya, ya kan? Nah, tentu bagi orang yang sholat, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tidak bagus, yang keji, yang mungkar. Kalau sholatnya betul. Tapi kalau sholatnya nggak betul, hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, ya bisa saja dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, misalnya suka jahatin atau suka isengin temennya, atau suka mempermainkan binatang atau yang lain-lainnya, itu juga termasuk orang yang gagal dalam sholatnya. Ya, kalau dia berbicara, kalau dia berbuat ya masih menyebabkan orang lain sakit, baik itu sakit hati atau itu sakit yang lainnya, itu juga termasuk gagal dia melaksanakan sholat. Maka itu anak-anak sekalian, ayo benahi sholat kita. Kita niatkan dari sekarang untuk membenahi sholat agar sholat kita hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kalau kalian perhatikan dalam sholat, di sana ada yang disebut dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kan berarti menandakan tidak ada yang besar kecuali Allah. Allahu Akbar itu berarti kita membesarkan Allah. Artinya semua aktivitas kita, semua kita apa? Kita serahkan kepada Allah SWT. Kemudian juga di dalam sholat ada ruku. Ya, kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita rundukkan ya tubuh kita. Dan bahkan di sholat ada sujud. Ya, berarti menandakan kita tidak boleh sombong, ya, tidak boleh takabur dalam segala apapun. Dan di akhir sholat pun ada yang disebut dengan salam. Salam kan artinya selamat, sejahtera. Ya, kalau orang sholat tapi tidak bisa menyelamatkan lisannya kepada orang lain atau perbuatannya, maka sholatnya gagal. Maka itu sholat ini bukan hanya sebagai ritual, ya, bukan sebagai kewajiban saja, tapi hadirkan sholat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin seperti itu anak-anak sekalian yang Bapak sampaikan. Jadi intinya, ayo perbaiki sholat kita, raih hikmah yang ada pada sholat kita, dan juga terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mulai yang disebut dengan takbiratul ihram sampai dengan salam itu semuanya harus ada, harus hadir pada kehidupan kita. Sama halnya seperti kita puasa Ramadan. Puasa Ramadan kita diminta untuk menahan ya dari dahaga, dari lapar, dan dari segala-galanya. Maka selesainya bulan Ramadan tentu harus juga usahakan kita berpuasa juga. Berpuasa dalam arti kita menahan untuk tidak menyakiti orang, untuk tidak ya berbuat keburukan dan sebagainya. Itu harusnya kita puasakan. Bukan hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, kalau itu mungkin semua orang bisa. Tapi puasa yang sesungguhnya belum tentu orang bisa. Baik, kesimpulannya, mari laksanakan sholat dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah agar kita mendapatkan hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena ini pertemuan kita yang terakhir, maka Bapak ingin meminta kalian untuk membuat sebuah paragraf. Satu paragraf saja dibuat
ringkasan materi yang sudah Bapak sampaikan kepada kalian. Nanti laporkan melalui Classroom. Ya. Demikian anak sekalian. Selamat menunaikan ibadah puasa dan mudah-mudahan kalian bisa berhasil sampai akhir Ramadan dan mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bertemu kembali di bulan Ramadan yang akan datang insya Allah. Dan tentunya juga Bapak mohon maaf apabila dalam rekaman atau dalam segala yang sudah kita laksanakan di tahun-tahun lalu, baik itu perilaku maupun ucapan, ada yang tidak pantas, tidak baik, tidak bagus, jangan kalian tiru. Dan juga tentunya Bapak mohon maaf yang seluas-luasnya. Ya, interaksi kita selama ini, baik itu yang terkait dengan hak kalian atau yang terkait dengan kewajiban kalian ataupun hak dari kami guru-guru yang tidak tersalurkan dengan sebaik-baiknya, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya dan kita mendapatkan asar dari Ramadan ini untuk di bulan-bulan berikutnya insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.